لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وbarik wasallim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ilmu, thalabul ilmi atau intisyarul ilmi. Dan ini adalah amal yang termasuk yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-hut fil bahri, ikan-ikan di lautan pun mendoakan orang-orang yang thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, ataupun akhlak kepada alam sekitar. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi dan dijadikan sebagai umatnya sekaligus juga mengamalkan ajaran-ajaran dari beliau. Amin Allahumma amin. Pada bab kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Lubabul Hadis yang ditulis, yang dirangkum oleh Hadratus Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sekarang sudah sampai pada bab yang ke-28 tentang mencegah minuman khamr atau melarang minum khamr atau pencegahan dalam minum khamr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsamin wal 'ishrun. Bab yang ke-28 fi man'i syurbil khamri, yaitu tentang mencegah syurbil khamri, meminum khamr. Sebelum saya bacakan hadisnya, di dalam Al-Quran ayat tentang keharaman khamr itu ayatnya qat'i. Qat'i itu artinya jelas dan pasti, sehingga tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat. Karena ayatnya qat'i, ayatnya jelas. Kalau ayatnya dzoni itu yang tidak jelas, itu terkadang terdapat perbedaan pemahaman karena kurang jelas. Tetapi kalau masalah khamr ini ayatnya sangat jelas sekali, cukup jelas, sehingga tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Karena memang ayatnya jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tattaqun atau tuflihun itu. Jadi ayatnya jelas bahwa khamr itu haram. Fajtanibuhu, maka jauhilah kalian semuanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang khamr ini. Hadis yang pertama, qala an-nabi, qala bersabda an-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa syariba yang minum al-khamra khamr, barang siapa yang minum khamr fid dunya, di dunia ini, lam yashrabha, maka dia tidak akan meminumnya fil akhirah, di akhirat. Ya sebenarnya padahal di surga itu ada yang namanya minuman khamr, dan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an bahwa di dalam surga itu ada sungai-sungai, antara lain adalah sungai dari khamr ini. Jadi wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Di surga itu ada anharun, ada sungai-sungai. Ini menggambarkan mungkin saking banyaknya jenisnya khamr, saking melimpahnya khamr, sampai-sampai diibaratkan seperti sungai, atau bahkan mungkin juga sungai juga. Wa anharun min khamrin, dan juga sungai-sungai min khamrin, dari khamr ladzatil lisyaribin, yang sangat nikmat untuk orang-orang yang meminumnya. Nah, jadi kalau khamr di dunia itu diharamkan, maka di akhirat itu halal. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dunia, maka di surga dihalalkan oleh Allah. Termasuk minumannya ahli surga itu khamr, cuman khamrnya di surga itu tidak memabukkan. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwa
siapa yang minum khamr di dunia, minum khamr di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Ini ada yang memahami, ulama itu ada yang memahami bahwa dia tidak bisa masuk surga peminum khamr itu. Sebab di surga itu orang itu meminum khamr, sementara peminum khamr di dunia itu tidak bisa meminumnya, ya berarti pemahamannya tidak bisa masuk surga. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Ada juga yang menafsirkan hadis ini bahwa peminum khamr itu meskipun masuk surga, dia tidak akan bisa meminum khamr. Bisa masuk surga tapi tidak bisa minum khamr. Padahal minum khamr itu sangat nikmat sekali kalau di surga itu. Ada juga yang menafsirkan demikian. Tapi yang pasti, khamr itu adalah termasuk salah satu di antara dosa besar. Dosa yang diharamkan oleh Allah, dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr itu. Dan khamr itu sebenarnya uh, khamr itu pada zaman Rasulullah itu terbuat dari anggur. Jadi anggur yang diperas atau dari korma ya, korma yang diperas kemudian dibiarkan lama sehingga dia itu menjadi khamr. Kemudian sebenarnya ya bukan hanya khamr saja ya. Jadi uh, ada seperti khamr, sejenis khamr apa misalnya saja ya obat-obatan terlarang termasuk heroin, kokain dan lain sebagainya itu ya masuk bagian khamr itu. Sebab apa? Sebab kullu muskirin khamrun. Rasulullah dawuh itu seperti itu. Kullu muskirin khamrun. Kullu muskirin setiap yang memabukkan itu khamrun. Adalah khamr setiap yang memabukkan. Itu khamr. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbagai jenis minuman keras meskipun namanya bukan khamr ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah itu mengharamkan khamr? Ya karena di dalam khamr itu bahayanya sangat besar sekali. Merusak akal, ya merusak akal khamr itu. Merusak segala sesuatu, bukan hanya akal saja. Bisa merusak makanya nanti di dalam hadis yang lain disebutkan ummul khobais, induknya perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk itu ya khamr itu. Insya Allah nanti akan kita bacakan hadisnya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Ini termasuk di antaranya ini hukumannya. Man syaribal khamra fid dunya, siapa yang minum khamr di dunia, lam yashrabha fil akhirah. Dia tidak akan minumnya di akhirat. Di dalam hadis yang lain juga semakna, hadis sahih yang lain juga semakna bahwa khamr itu siapa yang minum khamr kemudian dia mati dan belum bertaubat dari minum khamr, kecuali kalau bertaubat ya. Kalau belum bertaubat kok dia sudah keburu mati, maka dia tidak akan bisa meminum khamr di surga. Maksudnya tidak bisa masuk surga kalau dalam hadis yang lain yang sahih itu. Jadi siapa yang minum khamr ya kalau belum taubat, syaratnya belum taubat ya. Tapi kalau sudah bertaubat kepada Allah, dulu-dulunya pernah minum khamr ya, minum misalnya minum minuman keras, kemudian obat-obatan terlarang, ya narkoba itulah yang terjerat narkoba, kemudian kok belum sempat bertaubat kepada Allah ya tidak bisa masuk surga kalau berdasarkan hadis ini. Tapi kalau bertaubat kepada Allah ya nanti akan diberi oleh Allah minuman khamr di surga. Makanya di dalam hadis yang lain malam yatub, sepanjang dia itu belum bertaubat maka tidak dikasih oleh Allah minuman khamr di surga nanti. Hadis yang kedua, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra, man barang siapa syariba yang minum al khamra khamr mumsian pada sore hari, asbaha maka pada pagi harinya itu musyrikan, dia akan menjadi orang yang musyrik. Waman dan barang siapa syaribah yang meminumnya, meminum khamr musbihan pada waktu pagi, amsa maka pada waktu sorenya itu musyrikan, menjadi orang musyrik. Ini padahal minum khamr loh ya. Minum khamr itu dampak dampak bahayanya itu masih di bawahnya narkoba, masih di bawahnya heroin, masih di bawahnya kokain, masih di bawahnya apa obat-obatan terlarang yang lain itu. Efek negatifnya itu. Khamr saja diharamkan oleh Allah, apalagi narkoba, apalagi ekstasi.
Dampaknya luar biasa. Kerusakan yang timbulkan luar biasa. Kerusakan dalam akalnya, kerusakan dalam keluarga, kerusakan dalam masyarakat, kerusakan dalam negara, kerusakan-kerusakan yang lain, dampaknya lebih besar. Maka jika khamr diharamkan, apalagi narkoba yang seperti itu, malah diharamkan lagi karena dampaknya lebih besar. Dan siapa yang minum khamr? Minum khamr saja bisa menjadi musyrik. Apalagi kalau ekstasi, bukan hanya musyrik, itu bisa jadi murtad, bisa jadi kafir. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Makanya di dalam hadis yang lain nanti akan diceritakan bahwa tidak bisa berkumpul iman sama khomer. Itu nggak bisa berkumpul. Tidak bisa berkumpul. Orang yang beriman pasti akan menjauhi. Orang yang suka minum khomer, yang suka obat-obatan terlarang, pasti jauh dari keimanan. Pasti. Pasti, sudah pasti. Makanya disebutkan, ya, siapa yang minum khamar mumsian pada sore hari asbaha musyrikan, maka pada pagi harinya dia akan menjadi musyrik. Ini betapa ini peringatan kerasnya, betapa bahayanya khamar itu karena merusak akal, merusak akal. Sehingga seharusnya dia itu mentauhidkan Allah, malah tidak mentauhidkan Allah. Bisa mentauhidkan saya bisa bisa menduakan Allah, mentigakan Allah, menjadi orang musyrik, percaya kepada segala sesuatu yang tidak seharusnya dipercayai, akan menjadi musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya, ya, bahayanya orang-orang yang minum khamr itu. Makanya Masya Allah, ini luar biasa khamr itu. Bukan hanya untuk keimanannya saja, tapi juga dirinya, juga kesehatannya, keluarganya. Betapa banyak ya orang hancur, keluarga hancur itu gara-gara narkoba, gara-gara khamr. Betapa banyak kehancuran itu. Makanya Allah mengharamkan khamr itu antara lain ya untuk hifdzul akal, ya, untuk memelihara akal kita. Kemudian hadis yang berikutnya adalah waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, al khamru umul khabais. Khamr itu induknya perkara-perkara buruk, perkara-perkara keji. Induknya tuh khamr, induknya. Gara-gara khamr orang membunuh. Banyak itu pembunuhan tuh dilatar belakangi karena minuman khamr, karena akalnya sudah gak berfungsi lagi. Bahkan kadang-kadang anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, kadang-kadang itu teman membunuh teman. Karena ketika minum khamr itu, ketika posisi tidak sadar tuh hilang akalnya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Apalagi sudah disebutkan oleh Allah di dalam ayat bahwa khamr itu min amali syaiton, termasuk perbuatannya setan. Pasti setan itu menginginkan manusia masuk neraka. Sehingga apa? Ketika orang sudah terjerat dengan goda rayu setan untuk minum khamr, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa melakukan apa saja. Makanya disebutkan di sini disebutkan al khamru ummul khaba'is. Rasulullah ini yang menyebutkan, ya. Jadi al khamru khamr itu ummul khaba'is, induknya perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang kotor itu induknya itu khamr. Perkara-perkara yang kecil dan kotor itu. Faman syarib, maka suatu ketika kan dulu kita sering mendengar, ya, suatu ketika tuh ada orang yang abid. Abid itu ahli ibadah. Itu lama sekali dia itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia digoda oleh seorang wanita, diajak berzina, dia nggak mau. Diajak melakukan apa saja dia nggak mau. Kemudian dipaksa, ya, dia dipaksa dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak mau. Kemudian dia disuruh memilih, ya, disuruh memilih, pokoknya pilih salah satu di antara ini, membunuh atau apa istilahnya minum khamr dan lain sebagainya itu. Ternyata setelah dilihat itu dikiranya itu yang paling ringan dosanya itu minum khamr. Akhirnya abid tadi, ahli ibadah tadi, minum khamr. Ya, minum khamr. Setelah minum khamr, gara-gara minum khamr dia berzina kepada wanita tadi. Sudah berzina membunuh lagi. Ya, sudah berzina membunuh lagi. Ya, ini kan ceritanya siapa? Seperti Kiai Barseso kalau tidak salah, ya. Membunuh lagi. Jadi digoda oleh setan, membunuh. Setelah membunuh itu ketika karena dia membunuh, ya hukumannya dibunuh. Ketika mau dieksekusi karena dia dikisos, ya, ketika mau dieksekusi, dia mau dibunuh itu masih didatangi oleh setan. Ya, masih datang oleh setan. Saya akan menyelamatkan kamu, tapi syaratnya satu saja. Apa itu? Ya, kamu mengakui bahwa aku adalah sebagai Tuhanmu, nanti kamu akan saya selamatkan. Kemudian orang tadi itu mengatakan, ya, kamu adalah Tuhanku. Kemudian tiba-tiba langsung
Al-Ghawji itu memenggal kepalanya, ya dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu gara-gara apa? Ya ringan khomer ini. Dikirain khomer itu sesuatu yang sepele. Dosanya tidak besar. Padahal khomer dari khomer itu ummul khobais. Ya, justru pokoknya dosa-dosa, pokoknya kesalahan, pokoknya kehancuran itu khomer. Pokoknya ya perceraian kadang-kadang juga dilatar belakangi oleh narkoba ini, oleh khomer ini. Meskipun kelihatannya sepele, tidak merugikan orang lain, ternyata setelah ditenggak itu sangat merugikan orang lain. Makanya disebutkan al-khamru ummul khaba'is. Jadi khamr itu induknya perkara-perkara buruk. Induknya sesuatu yang sifatnya itu keji. Faman syaribaha, maka siapa yang meminumnya, meminum khamr itu, lam tukbal, tidak akan diterima sholatnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Tidak diterima loh ya, bukan tidak sholat, tapi tidak terima. Bisa jadi dia sholat tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena khamr itu bisa menjauhkan seseorang zikir kepada Allah. Maka dalam ayat yang lain itu disebutkan bahwa innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah. Dan minuman khamr itu menjauhkan kamu dari zikir kepada Allah, memalingkan kamu dari mengingat Allah. Meskipun sholat tapi tidak ingat Allah, dipalingkan dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anis sholat, dan dipalingkan dari sholat. Biasanya orang-orang yang minum khamr, orang yang nenggak narkoba, biasanya itu nggak mau melakukan sholat. Kalaupun melakukan sholat ya hanya sekedarnya, tidak sampai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini diberi peringatan keras oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lam tuqbal sholatu. Sholatnya tidak terima arba'ina yauman, 40 hari. Tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ya betul-betul efeknya itu sangat dahsyat sekali ya. Kadang-kadang nenggak narkoba itu efeknya itu bukan hanya sehari 2 hari, bisa berhari-hari, bisa bulan-bulan. Bahkan kalau kecanduan itu naudzubillah sama naudzubillah itu bisa menjadi orang yang tidak waras dalam tanda kutip ya, bisa menjadi orang yang sinting, sampai-sampai berani menjual istrinya gara-gara narkoba, berani menjual apa saja, masya Allah. Ya seperti orang tidak waras, karena otaknya sudah itu ya, sudah tidak sehat lagi. Ya, ini teracuni oleh khamr, teracuni oleh narkoba dan lain sebagainya ini. Makanya diancam oleh Rasulullah. Faman syariba, siapa yang meminum khamr, meminum narkoba, membuat narkoba, mengkonsumsi narkoba, lam tukbal sholatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Fa'in mata, dan jika dia itu mati, wahia, dan khomer itu fibat nih masih ada dalam perutnya. Saya nggak bisa bayangkan ya, padahal khomer itu kan barang najis ya. Khomer itu najis, khomer itu. Bagaimana barang najis mau kita masukkan di dalam perut kita? Padahal khomer itu najis loh. Innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, barang najis. Fajtanibu, maka jauhilah. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana barang najis masuk ke perut kita. Kemudian barang najis itu menjadi darah di dalam tubuh kita. Menjadi darah. Bagaimana, saya nggak bisa bayangkan. Makanya mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dihindarkan oleh Allah dari minuman khamar, dari narkoba, khususnya zaman sekarang ya. Narkoba luar biasa. Efek negatifnya luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa ya? Kalau sudah masuk ke dalam diri, maka dia akan masuk ke darah. Kalau sudah masuk ke darah, maka akan masuk ke dalam hati. Bagaimana kalau hatinya itu dipenuhi dengan barang-barang yang haram? Pasti akalnya tidak akan waras, pandangannya tidak akan waras. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan, faman fa'in mata, dan jika dia itu mati, wahia, dan khomer itu, ataupun obat-obatan terlarang ya, nikotin, apa, heroin, kokain, misalnya ya, yang saya kurang tahu persis ya masalah narkoba itu apa saja, ya dikiaskan dengan itulah. Kok barang itu fibat nih masih dalam perutnya, masih dalam perutnya. Mata maitatan jahiliyatan. Dia akan mati dalam keadaan seperti matinya orang jahiliyah, orang yang bodoh, orang yang tidak punya Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya akhlak dan lain sebagainya. Ini bahayanya itu. Makanya naudzubillah summa naudzubillah, kalau ada orang mati dalam keadaan mabuk, naudzubillah itu. Ya, naudzubillah. Mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah, orang yang tidak bertuhan. Itu bagaimana matinya orang tidak bertuhan itu? Ya, di neraka. Nauzubillah. Makanya
Ya, yang kita harapkan yang meninggal ketika dalam keadaan ketaatan ya, dalam sholat, ketika sholat meninggal, nikmat itu. Ketika puasa meninggal, ketika amal soleh, Bapak itu bekerja di rumah sakit atau di mana saja karena menjalankan perintahnya Gusti Allah, meninggal dunia, nikmat. Tapi bagaimana ketika ada orang yang matinya itu habis minuman khamr meninggal, habis zina meninggal, naudzubillah, naudzubillah ini ya, suul khotimah. Ya, suul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai ada yang suul khotimah. Semuanya mudah-mudahan suul khotimah. Amin Allahumma amin. Makanya ini siapa yang minum khamr di dalam perutnya itu masih ada khamr, kok mati? Mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, mati dalam keadaan seperti orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang akhlaknya bobrok. Ya, orang-orang yang menyembah berhala. Zaman jahiliyah kan orang-orang menyembah berhala itu. Siapa yang minum khamr matinya seperti orang yang menyembah berhala. Makanya nanti ada hadisnya yang lain juga yang semakna dengan ini. Waqala alaihi salam, waqala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al khamru khamr adalah jima'ul ismi. Khamr adalah kumpulannya segala dosa. Yang bisa mengumpulkan dosa-dosa khamr itu. Bagaimana enggak mengumpulkan dosa-dosa ya? Ketika minum khamr itu nanti ghibah tidak boleh dia ghibah karena enggak sadar. Karena nggak sadar memukul kawannya seharusnya nggak boleh karena dia pengaruh dari khamr dia memukul kawannya. Zina asalnya dia itu sadar zina itu nggak boleh dia nggak mau berzina gara-gara pengaruh khamr dia berzina. Terkumpul di dalamnya perbuatan-perbuatan dosa di dalam khamr itu meskipun sepele, meskipun sepele. Cuma nenggak khamr gitu saja. Cuma apa nyabu misalnya ya, cuma nyabu saja, cuma nyimeng saja misalnya. Cuma minum ekstasi saja misalnya, tapi dampaknya luar biasa, efeknya luar biasa, bisa mendatangkan perbuatan dosa-dosa yang lain, mendatangkan dosa-dosa yang lain. Dia bisa mendolimi istrinya, dia bisa mendolimi anaknya, dia bisa mendolimi orang tuanya, dia bisa mendolimi keluarganya, dia bisa mendolimi tetangganya, dia bisa mendolimi siapa saja. Gara-gara apa? Khamr. Gara-gara apa? Ekstasi. Gara-gara apa? Obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Karena sudah tidak normal lagi. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan al khamru jimaul ismi. Khamr itu ya sumbernya dosa. Khamr itu kumpulannya dosa-dosa. Kalau sudah minum khamr dia akan melakukan dosa-dosa yang sangat banyak sekali. Makanya segera bertaubat. Ya, dikat tobat itu. Bagi orang-orang yang minum khamr ya, yang sudah kecanduan narkoba itu segera tobat. Kalau enggak, sudahlah neraka selamanya nanti. Naudzubillah sama naudzubillah. Segera bertobat ya, mumpung datang sekarat ya, mumpung belum datang sekarat, mumpung belum datang kematian. Segera bertaubat, dikat potong, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari sejauh-jauhnya. Karena ini sumbernya segala kesalahan, segala dosa itu ya khamr. Waqala alaihi salam, waqala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syaribul khamri mal'unun. Sampai-sampai seperti ini Rasulullah dawuhnya itu. Syaribul khamri, peminum khamri itu mal'unun, dilaknat. Dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang melihat tuh melaknati. Kalau nggak percaya silahkan ya, nenek wong mabuk mesti dilaknati wong sing nyawang itu ya. Mesti itu kadang-kadang, oh dasar, mesti itu mabuk lo ini mesti gitu, seperti itu, dilaknati. Siapapun pun akan melaknati. Nggak ada orang senang dengan orang mabuk itu, nggak akan. Bahkan baunya saja sudah nggak enak itu, bau mulutnya nggak enak, keringatnya nggak enak, menyebalkan. Dilaknati dia oleh siapa? Oleh orang yang melihatnya, bahkan melaknati. Bukan hanya Allah saja, bukan hanya malaikat saja. Orang yang melihatnya itu melaknati. Betul, melaknati betul. Bahkan sampai-sampai kalau ada orang yang ekstasi atau mabuk ya, misalnya dia PNS itu bisa dikeluarkan itu. Sampai-sampai seperti itu. Bisa dikeluarkan dia. Bisa dipecat dia. Karena memang betul-betul perbuatan yang Masya Allah ini. Dampak negatifnya ya. Dampak kerusakannya itu luar biasa besarnya ini. Ya, minum khamr itu. Makanya di sini disebutkan peminum khamr itu dilaknati oleh penduduk langit dan penduduk bumi itu dilaknati karena memang Masya Allah luar biasa ini dampaknya ini ya. Makanya kita semuanya sekali lagi jangan jangan pernah mencoba ya, jangan pernah mencoba. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Syaribul khamri ka'abidil wasani. Syaribul khamri, peminum khamri itu ka'abidil wasani, seperti penyembah berhala yang tadi sudah saya sebutkan. Matinya seperti mati jahiliyah tadi itu. Ya karena dia tidak bertuhan. Kalau sudah khamr itu sudah tuhannya setan itu. Karena itu min amali syaitan. Itu termasuk perbuatannya setan. Jadi setan tuh perbuatannya setan ya minum minuman khamr itu. Mabuk itu perbuatannya setan. Makanya kalau orang minum khamr ya sama dengan mengikuti perbuatannya setan. Tuhannya bukan Allah lagi. Makanya disebutkan keabidil wasan. Seperti penyembah berhala itu. Ya, penyembah berhala. Wasyaribul khamri, dan peminum khamr itu keabidil lata wal uzza. Seperti penyembah lata dan uzza. Di sini disebutkan lata dan uzza itu berhala yang paling besar pada masa Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi diutus oleh Allah ya di Mekah itu, pada saat itu ada berhala yang sangat besar, yang sangat istilahnya pokoknya berhala lah. Pokoknya berhala itu namanya Lata sama Uzza. Jadi ada tiga ya, ada Lata, ada Uzza, ada Mana. Ini berhala yang besar-besar, istilahnya rajanya berhala lah ya, rajanya berhala itu. Ini. Jadi inilah syaribul khamr diibaratkan seperti orang yang menyembah rajanya berhala tadi itu ya, betapa bahayanya ini ya. Ini ilustrasi, sebuah ilustrasi menandakan betapa bahayanya orang-orang yang meminum khamr tadi itu ya. Kemudian hadis yang ketujuh, waqala alaihissalam, waqala, dan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa syariba yang minum al khamra khamr, atau bisa dikiaskan dengan khamr adalah narkoba ya, narkotik, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Faqad kafaro bima anzalallah. La faqad kafaro, maka dia telah kafir, telah ingkar. Bima, dengan apa yang anzalallahu, yang Allah menurunkan ala anbiya'i, kepada nabi-nabinya. Jadi siapa yang minum khamr maka dia betul-betul telah mengingkari apa yang dibawa oleh para nabi itu, mengingkari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an melarang. Ya, tidak semua 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 agama itu melarang khamr itu. Ya, meskipun meskipun Kristen, meskipun agama apa saja itu melarang khamr ini. Jadi siapa yang minum khamr dia telah mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Wa man sallama ala syaribil khamri, dan siapa yang menjulurkan tangannya untuk bersalaman kepada peminum khamr. Ya, misalnya persahabatan lah. Berarti kita kan tidak boleh bersahabat dengan peminum khamr. Kita ya harus memerangi khamr itu, harus memerangi narkoba. Jangan sampai menjadi sahabatnya narkoba, harus memerangi narkoba. Wasofakahu, dan juga menyalaminya, nguluk salam dan menyayangi. Ahbatallah, maka Allah akan menghapus amalahu, amalnya arba'ina sanatan, 40 tahun. Ini sebuah gambaran jangan sampai kita itu kong kali kong dengan khamr. Jangan sampai kita itu bau membau dengan narkoba. Jangan sampai kita itu melindungi narkoba. Jangan sampai kita itu membantu narkoba. Ya, kita harus memusuhi musuh narkoba, harus perang kepada narkoba. Sampai-sampai seperti ini. Siapa yang tidak mau memerangi narkoba, malah justru berjabat tangan, berarti berkawan maksudnya. Berkawan, diancam oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amalnya akan dihapus 40 tahun. Nauzubillah, nauzubillah. Maka kita perangi narkoba ya, apalagi untuk generasi kita. Jangan sampai ya kita perangi. Jangan malah di apa istilahnya ya, malah berkawan ya, malah berkawan, dilindungi, malah dan lain sebagainya. Diancam oleh Rasulullah seperti ini ya. Kemudian hadis berikutnya, ini sudah jam 6.45. Waqala alaihissalam, waqala, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u al-khamru wal iman fi qalbi mri'in abadan. Dikasih abadan oleh Rasulullah. Abadan itu selama-lamanya. Tidak akan berkumpul khamr dan iman di dalam hati seseorang selama-lamanya. Tidak akan berkumpul. Sudah pasti, barangkali seperti itu. Peminum khamr pasti tidak beriman. Pasti sudah. Pasti tidak beriman. Meskipun agamanya Islam. Ya, meskipun agamanya Islam, pasti tidak beriman. La yajtami'ul khamru wal iman. Tidak akan berkumpul khamr dan iman, itu tidak akan berkumpul. Orang yang menenggak ekstasi pasti tidak ada iman. Istalah. Ya. Orang yang khamr pasti sholatnya itu males. Ya, karena dulu Ustaz juga pernah melihat orang-orang khamr itu nggak pernah sholat. Peminum khamr itu nggak pernah sholat. Benar nggak pernah sholat. Aras-arasan sholat, malas sholat.
Memang sudah ada di nasnya, dalam Al-Qur'an juga ada, dalam hadis juga ada. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Memalingkan kamu dari sholat, khamr itu. Ekstasi itu memalingkan kamu dari sholat. Minum-minuman keras memalingkan kamu dari sholat. Semuanya memalingkan kamu dari sholat. Makanya hampir rata-rata, mungkin semuanya ya, peminum khamr itu tidak sholat. Sholat ya orang kading, hanya sekadar untuk sholatnya orang munafik lah kalau dilihat manusia. Nauzubillah ya. Makanya disebutkan la yajtami'ul khamru wal iman. Khamr dan iman itu tidak mungkin bisa berkumpul. Tidak mungkin bisa berkumpul. Orang kalau mau menenggak minuman khamr, mau ekstasi, otomatis imannya akan hilang dari hatinya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah, la yajtami'ul khamru wal imanu fi qalbi mri'in. Tidak mungkin berkumpul khamr dan iman di dalam hati seseorang selama-lamanya. Hadis berikutnya waqala alaihissalam waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra, siapa yang minum khamr, ya, minum khamr hatta yuzila akluhu, sampai akalnya itu hilang, maksudnya sampai mabuk, ya tihi syaitonu fituburi, maka setan akan mendatanginya dari tuburnya arba'ina marrotan, 40 kali. Ini sebuah gambaran ya, betapa orang yang minum khamr itu dilingkupi dengan setan. Kalau orang ngaji itu kan dilingkupi dengan malaikat ya, yang tadi sudah disebutkan. Memang betul dalam hadis Nabi seperti itu. Malaikat itu sayapnya malaikat itu dilebarkan kemudian menaungi orang-orang yang ngaji. Bahkan ditemani kerumpulan semuanya. Ya, kerumpulan semuanya itu malaikat-malaikat kepada orang-orang yang ngaji itu. Sehingga orang ngaji itu pasti akan dingin, ya, jiwanya akan tenang, berpikirnya akan bening dan lain sebagainya, nikmat, nikmat, ya, nikmat. Ya, sebaliknya, kalau minum khamr yang melingkupi itu setan. Ya, raja-rajanya setan itu datang semuanya. Ya, kawan-kawannya setan datang semuanya berkumpul bersama peminum khamr tersebut. Berkumpul. Makanya apa? Hawane wong minum khamr itu mesti panas. Ya, otaknya ya panas, pikirannya ya panas. Hawane pengen tukaran tok wae. Ora iso tenang uripe. Wis telah iso tenang. Karena apa? Karena yang melingkupi setan-setan tadi. Kalau ngaji yang melingkupi kan malaikat, dikerumuni malaikat. Tapi kalau minuman khamr, orang yang minum khamr dikerumuni setan-setan itu. Makanya bisa berzina dia, bisa membunuh, ini ya, bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Sampai-sampai setan ini sampai-sampai ini mendatangi dia dari tuburnya ini 40 kali itu. Saking nemennya ibaratnya seperti itu. Kama ya'ti rajuli imra'atahu, sebagaimana seseorang itu mendatangi istrinya ya. Sampai-sampai seperti teman kita nggak kelihatan gitu aja. Andai kata kelihatan mungkin nggak ada orang minum khamr ya, karena nggak kelihatan saja. Setan kan begitu kan. Setan melihat kita tapi kita nggak bisa melihat setan. Makanya hati-hati dengan musuh yang tidak bisa dilihat itu. Dan yang terakhir, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anahullahu la'anallahu al-khamra, la'ana melaknati Allah al-khamra, khamr. Bahkan Allah itu akan melaknati. Kalau sudah dilaknati oleh Allah bagaimana ya? Makanya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khamr dilaknati oleh Allah, wa syaribaha, termasuk peminumnya juga dilaknati oleh Allah. Jangan sampai minumnya. Wasaqiyah, bukan hanya peminum saja, penyuguhnya juga. Makanya diusahakan jangan bekerja di tempat-tempat khamr itu ya. Jangan, kalau bisa cari usaha yang lain, cari pekerjaan yang lain. Jangan bekerja di tempat-tempat dugem itu misalnya, ya diusahakan ya, berusaha mencari pekerjaan yang lain. Kecuali kalau memang tidak ada betul, tapi ya hindari. Karena apa? Karena kalau kita berkumpul dengan mereka ya kita kemungkinan besar kita akan terjerumus juga di dalamnya. Makanya usahakan jangan bekerja di tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat minuman khamr, tempat ekstasi dan lain sebagainya. Karena sebab apa? Di sini disebutkan ya, Allah melaknat khamr, peminumnya, penyuguhnya yang suka memberi itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bai'aha, penjualnya juga. Makanya jangan menjual khamr. Penjualnya juga meskipun nggak minum dia, tapi dia ngasih fasilitas, ini juga masuk bagiannya. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian itu bertolong menolong dalam hal dosa dan dalam permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Termasuk mubta'aha, ya, termasuk pembelinya. Mungkin dia tidak meminum tapi membelikan orang lain. Wis tak tukokne wis. Ya, ini kumpul rumahku tak tukok nih, gak usah khawatir. Maksudnya dia nggak minum tapi dia membelikan, itu masuk dalam bagian orang yang dikasih laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asiroha, termasuk pemerasnya atau pembuatnya itu
ya karyawan. Makanya kalau bekerja di tempat-tempat di pabrik-pabrik minuman khamr diusahakan untuk mencari pekerjaan yang lain ya, diusahakan. Ya, caranya ya, bagaimana caranya ya? Berdoa kepada Allah kalau kesulitan ya minta kepada Allah bertobat dulu biar dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tasiroha termasuk termasuk peminta pemperasannya misalnya yang punya pabrik itu peminta dibuatkan meskipun dia tidak minum tapi dia punya pabrik khamr ini juga termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk hamilha yang membawakannya ya digawak nih. Wes gak usah khawatir aku tak gawak nih. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini juga termasuk. Makanya jangan sampai sekali lagi kita bersekongkol dengan khamr ya, bersekongkol dengan narkoba, jangan sampai bersekongkol dengan narkoba. Ya, jangan sampai. Ini. Wal mahmulata dan juga peminta dibawakannya juga ya titip aku titip biasanya kan naik kurir termasuk kurir kalau narkoba itu ya termasuk kurirnya juga ini meskipun dia enggak narkoba termasuk kurirnya ini juga dilaknat oleh Allah kurirnya ini ya pembuat sabunya, kurirnya, penjualnya dan lain sebagainya ini. Wa akilah tamaniya termasuk orang-orang yang memakan keuntungan dari hasil penjualnya. Ini juga semuanya dalam hadis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak diridhoi oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk orang-orang yang dimurkai ya maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah lahir batinnya tidak baik ya, lahir batinnya jahat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Ya, matur sangat Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dari 10 hadis dari bab untuk menjauhi minuman keras ini. Monggo, silakan dari hadirin bisa bertanya kepada Ustadz, bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Monggo, silakan. Sambil menunggu penanya dari hadirin, mungkin saya izin bertanya Ustadz. Apabila kita mengetahui seseorang itu meninggal karena minuman keras, nih, itu apakah dia masih mendapatkan hak-hak sebagai muslim kalau dia seorang yang beragama Islam ya seperti disolati begitu. Turun satu. uh, kalau dia masih Islam dia jadi haknya orang Islam itu ketika dia meninggal dunia meskipun dia berdosa ya haknya orang Islam adalah termasuk dimandikan, dikafani, disolati. Mengenai nanti diterima doa kita oleh Allah apa tidak itu bukan urusan kita. Yang jelas kewajiban kita sudah kita tunaikan. Jadi kewajibannya seorang muslim kepada muslim yang lainnya antara lain adalah ketika dia meninggal kewajibannya adalah dimandikan, kemudian dikafani, disolati. Itu Mas Agung. Mengenai nanti doa kita, sholat kita dikabulkan oleh Allah apa tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Baik, itu haknya, hak ya, hak dan kewajiban. Haknya orang Islam itu didoakan, disolati, dimandikan. baik Ustaz gimana teman? Mungkin hadirin, monggo. Kalau ada minuman ya, ini kan mungkin pernah teman saya mungkin minum bir bintang yang zero alkohol itu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya gitu, Ustaz? Uh, Ya kan yang minuman yang zero alkohol, memang dia bir bintang dulu. Tidak ada yang jenis kayak yang nol, nol alkohol gitu. Tapi sekarang kan ada yang zero alkohol, nol begitu. Nah itu hukumnya bagaimana? Tapi dia masih memberi namanya bir bintang gitu, gitu. ya, ya, ya. Memang minuman pada masa sekarang itu memang beda Mas Agung dengan minuman pada masa dahulu ya. Pada masa sekarang itu sudah ada kadar alkoholnya. Jadi apa ya? Makanya kalau nggak salah MUI Majelis Ulama Indonesia tuh ngasih ngasih apa ya? Ngasih batas maksimal kalau nggak salah itu. Jadi tidak boleh lebih dari berapa persen alkohol. Kalau nggak salah itu seperti itu. Terkait dengan kalau tidak ada alkoholnya, tapi saya kan kurang tahu ya, saya tidak di bidang ini ya. Minuman keras itu pasti ada alkoholnya, atau Mas Agung? Apa yang memabukkan pasti ada alkoholnya? Apa ada minuman yang tidak ada alkoholnya tapi memabukkan, Mas Agung? Saya masalahnya kurang tahu.
Sekilas saya membaca gitu. Itu memang ada yang varian yang memang bukan sebenarnya bukan apa minuman khamar tapi dia produsennya masih sama begitu yaitu bir bintang itu gitu. Jadi seharusnya sih kalau secara ilmiah tidak memabukkan begitu, tapi secara labelnya dia masih membawa nama minuman keras tersebut. Ya, oke, kalau begitu begini. Meski kadang kan begini ya, kadang minuman keras itu kalau disebut sebagai najis ya, barang najis itu memang ikhtilaf di antara ufuqaha. Ada yang najis secara maknawi, ada najis secara hisi. Kalau maknawi itu berarti secara makna ya. Kalau hisi berarti tempatnya itu tidak boleh dipakai untuk yang lain. Misalnya ya gelas bekasnya Homer, maka sebelum dicuci dengan bersih tidak boleh dipakai untuk minuman yang lain. Ibaratnya seperti itu. Itu kalau najisnya najis secara visi. Lah, kalau misalnya perusahaan tersebut membuat minuman bir yang tidak ada alkoholnya, ya, kalau memang menggunakan alatnya sama dengan yang ada alkoholnya, ya tidak boleh Mas Agung. Kalau sama ya, dengan alat yang dipakai untuk membuat bir yang ada alkoholnya. Tapi kalau alatnya beda, kemudian ternyata birnya itu tidak ada alkoholnya dan memang bukan minuman keras, tapi minuman seperti Fanta, minuman seperti Coca-Cola, minuman seperti teh botol misalnya ya tidak apa-apa. Ya kita kan tidak boleh tersandra oleh nama ya. Apalah namanya bir kalau isinya itu dalamnya air putih kan ya. Ya kita jangan tersandra oleh sebuah nama, diteliti dulu. Tapi ya perlu diteliti memang karena dia diproduksi oleh bir bintang. Ya perlu diteliti ketika membuatnya itu satu pabrik dengan minuman yang bir bintang yang minuman keras enggak. Masalahnya kalau sama sepabrik berarti kan sama dengan menggunakan satu wadah. Padahal kan bir yang ada alkoholnya itu kan kalau najisnya dimaknai secara hisi, secara hisi berarti kan tidak boleh dipakai gitu loh. Berarti kan barang najis karena belum disucikan, harus disucikan dulu Oke, dulu. baik. Tapi kalau pabriknya itu apa itu pabriknya itu tidak sama, misalnya khusus pabriknya khusus steril dari alkohol, betul-betul steril pabriknya ya tidak apa-apa. Baik, Ustaz. Minimal masuk syubhat ya, Ustaz. Ya minimal subhat lah, ya minimal subhat. Ya pasti ada minuman yang lain Mas Agung. Kalau kita ikut Rasulullah ya belajar muruah ya, Soalnya ada belajar teman wirailah. teman yang seperti itu, jadi kita yang jawabnya agak sulit ya waktu itu. Sempat googling ya, memang ada beberapa pendapat, tapi ya yang jelas MUI tidak memberikan apa ini, Rekomendasi. tidak memberikan sertifikasi halal untuk produk tersebut walaupun 0% gitu untuk alkoholnya kalau tidak salah ada. Baik, monggo hadirin apabila ada pertanyaan masih ada waktu mungkin satu atau dua pertanyaan. Baik, Ustaz. Ya, niki kan enten sedang booming ya, kajian yang dihadiri oleh saudara-saudara Muslim yang backgroundnya itu cukup gelap, ngoten nggih. Artinya dari teman-teman yang preman, bertato dan seterusnya, ngoten nggih. Sedang ada di YouTube, ngoten nggih. Gus Ikdam kalau sering mendengar nggih. Nah, itu mungkin hal tersebut kan juga dianggap baik nggih. Artinya ini suatu jalan dakwah untuk umat Rasulullah yang masih terjerumus di apa ini mungkin dosa khamar ini. Yang ingin saya tanyakan bagaimana agar kita ketika bertemu dengan orang-orang ini mungkin ada tetangga kita atau bahkan saudara kita, nauzubillah, uh, masih muncul dalam hati kita rasa yang tidak mencaci atau ya tadi memang walau ada hadisnya nggih dilaknat oleh semua orang nggih. Namun kita karena ini juga termasuk umat Rasulullah, bagaimana agar kita tetap memunculkan rasa welas sehingga dia mendoakan dia mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang benar, mata.
Artinya biar kita tidak ujub merasa lebih baik dari dia, ngoten. Ini Ya, gimana? eh di dalam hadis Nabi kan kita sudah dikasih rumus Mas Agung ya. Idza ra'aitumul munkara falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Jadi langkah pertama itu ya kita rubah dengan tangan kita, ya dengan kekuasaan lah. Kalau tidak bisa ya dengan lisan kita nasihati. Yang ketiga kalau tidak bisa ya kita doakan. Ya, kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya Rasulullah. Tidak ada perintah untuk mencaci, tidak ada perintah untuk melaknat, tidak ada perintah untuk apa, tidak ada. Tapi perintah Rasulullah hanya tiga itu. Jadi opsinya hanya tiga. Rubahlah dengan apa? Dengan tangan. Misalnya kenapa dia itu mabuk? Oh, karena dia itu tidak ada pekerjaan, masih muda, dia itu pengangguran. Nah, itu berarti solusinya ya kasih pekerjaan biar dia tidak pengangguran sehingga kalau dia bekerja itu dia tidak akan minum homer. Misalnya ya, kalau kita punya apa ya kasihlah pekerjaan, carikan pekerjaan. Itu berarti value goyir biadihi. Carikan pekerjaan sebab kita cari kenapa orang minum homer itu banyak loh Pak Agung apa tuh motivasinya itu. Ada yang karena memang pengangguran dia sehingga karena pengangguran dia kumpul bersama orang-orang yang nganggur ya akhirnya minuman homer seperti itu atau mungkin juga karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh teman dan lain sebagainya. Maka yang perlu diketahui ya dicari episentrumnya bagaimana. Pokoknya apa? Pokok permasalahannya. Kalau bisa ya dirubah biadihi dengan tangannya. Ya kalau dia pengangguran kasih pekerjaan ibaratnya seperti itulah. Kalau dia misalnya apa karena lingkungan ya lingkungan di mabuk-mabuk itu dikasih ngaji. Makanya bagus kalau Gus Ikdam itu ngasih pengajian orang-orang yang pemabuk-mabuk. Bagus itu ya bagus la yudroku kulu la yudroku kulu jika tidak bisa semuanya jangan meninggalkan semuanya paling tidak ngaji dulu lah berarti seperti itu kumpul dulu dengan orang-orang soleh telinganya dimasukin dulu ajaran-ajaran Islam dulu pelan-pelan berarti seperti itu Kanjeng Nabi dulu juga ketika merubah bangsa Arab dulu bangsa Arab itu pemabuk semuanya Mas Agung ketika merubah kan juga pelan-pelan ya mulai dari apa itu mulai dari tidak keras tidak terlalu keras kemudian semakin semakin lama semakin keras. Dulu kan peringatannya seperti itu. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan ayatnya tentang Khomer itu kan macam-macam. Ada yang Khomer sama Khomer itu ada manfaat dan ada madorotnya. Kemudian kamu jangan mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Baru ayat yang terakhir itu tentang betul-betul haram itu. Jadi ada tadarruj fit tasyri'. Tadarruj fit tasyri' itu ketika persyariatan itu ada fase-fase ibaratnya seperti itu. Kalau diharamkan langsung kan nggak kuat orang itu. Jadi pelan-pelan dulu. Ya, begitu juga dengan kasus ini ya. Makanya dicari epicentrum-nya apa dicari. Kalau dia kurang bekerja dikasih pekerjaan. Kalau kita bisanya dengan memberi nasihat seperti Gus Iktam itu saya kira itu value bila bilisanihi itu merubah dengan lisan itu dikasih nasihat. Bagus itu nggak semua orang bisa diterima pemabuk-pemabuk itu ya. Kalau Ustadz ini mungkin ngajari pemabuk bisa jadi dilempari batu ya. Ya pas aku sekda misalnya ya. Dia bagiannya memberi nasihat itu. Ya itulah. Jadi value goyir bila bilisan dengan lisannya. Fa'ilamnya sih dengan lisan nggak bisa seperti saya ya. Ustadz kan nggak pernah menemui ya. Alhamdulillah ya. Memang lingkungan Ustadz tidak seperti itu. Jadi kurang tahu betul. Jadi ya ya mau apa lagi mau merubah juga nggak bisa ya mau menasihati juga nggak pernah ketemu dengan orang mabuk ya mendoakan itu pun jarang jarang melihat orang mabuk Ustadz itu jadi ya nggak mendoakan juga lah kalau kita menemui ya kita doakan kalau tidak bisa itu kita doakan tidak ada dalam tidak ada perintah untuk menyumpah nyerapai untuk menghina untuk ngerasani menggunjing tidak boleh haram nggak boleh itu mas aku nggak boleh. Betul sangat. Apakah ada nanti yang bertanya? Monggo. Iya, nak. Bentar, bentar. Ya, punten. Mungkin kalau tidak ada satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Ya. Ngapunten kalau kita melihat dan kita kan sudah dewasa semua ya, dan sudah mengetahui bagaimana itu keduniawian, ya. Kemudian nikmatnya uang dan seterusnya.
apakah cinta dunia itu juga termasuk dalam Homer yang tidak berwujud fisik ngoten ya Ustaz. Karena itu kan kalau kita cinta dunia itu nggak akan ada habisnya seperti Homer gitu. Artinya eh, akan kecanduan ngoten gitu. Dan Ya, efek ini itu tidak makna stabil. majasnya Mas Agung. Kalau kita belajar usul fikih itu ada makna hakikat, ada makna majas. Makna hakikatnya memabukkan tuh ya minuman itu. Makna majasnya ya bisa berbentuk kekuasaan kan. Kadang-kadang kekuasaan itu memabukkan Mas Agung ya. Memabukkan kekuasaan itu kadang-kadang melupakan semuanya itu ya mabuk kekuasaan itu kadang-kadang langkahnya itu irasional. Memabuk dunia kadang-kadang juga seperti itu ya. Ya, ya bisa dibawa ke sana juga bisa. Kalau memang yang secara khomer itu gini kalau dalam kaidah usul fikih itu al aslu fil kalami al haqiqah wa idza ta'azzarat al haqiqatu yusuril majas. Jadi ucapan pertama yang harus difahami adalah makna hakikat. Mana hakikatnya khomer itu ya minuman keras itu, memabukkan itu ya minuman keras itu. Wa idza ta'azzar seperti kursi lah kalau orang-orang ngomong kursi itu ya kursi yang kita duduki ini itu namanya mana hakikat mana aslinya makna di mana bahasa dipakai dibuat untuk memahami sesuatu itu wa idza ta'azzarat al haqiqatu yusuril majas jika secara hakikat tidak bisa dipahami baru secara majas baru jadi misalnya oh dia memperebutkan kursi RI 1 oh maksudnya presiden oh dia itu sekarang sedang mabuk dunia ya berarti mabuknya itu maksudnya ya seperti tidak seperti mabuknya Homer ya, tapi dua-duanya tidak boleh Mas Agung, tidak boleh mabuk. Tidak boleh dua-duanya. Tapi memang tingkatannya beda. Kalau mabuknya Homer itu tingkatannya sudah al muabiqat ya sudah dosa besar. Kalau mabuknya mabuk dunia, mabuk jabatan itu ya mungkin ya. Tapi ini walau alam ya. Mudah-mudahan saya kalau saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tingkatannya mabuk di bawahnya Homer lah. Mungkin saja seperti itu mungkin saja ya tapi ya bisa bisa masuk dalam kategori mabuk-mabuk seperti itu cuman yang satu secara hakikat satu secara majas gitu saja. Ya, Ustaz, matur nuwun sangat atas penjelasannya. Mungkin apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, eh, mohon untuk berkenan memimpin doa untuk menutup kajian pada pagi hari ini. Matur nuwun sangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz atas pemberian ilmunya pada 10 hadis tersebut dan penjelasan yang sangat jelas ngaten nggih matur nuwun sangat jazakallahu khair. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan hidayah dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah. Dan doa kafir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sangat Barakallah ilmunya. tenun.